Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo Talk Active Listener, selamat datang kembali di Talk Active BEM FEBUB 2021. Kenalin, aku Tito Syahrul yang akan menemani teman-teman semua dalam pembahasan Talk Active episode kali ini. Seperti yang bisa teman-teman baca di judul, episode kali ini kita akan membahas tentang perubahan pakaian dalam tata tertib PKK Maba 2021. Yang mana tahun lalu para peserta PKK Maba FEBUB diwajibkan untuk menggunakan pakaian hitam putih selama proses rangkaian. Tapi untuk tahun ini aturan tersebut tidak lagi diberlakukan. Tentunya hal ini menjadi sebuah gebrakan baru yang menciptakan warna-warni berbeda dalam pelaksanaan PKK Maba 2021. Lantas, sebenarnya apa sih alasan aturan ini diciptakan? Apa ya dasar aturannya? Serta kira-kira ada nggak ya dampak yang tercipta dalam pelaksanaan PKK Maba sehari-harinya nanti? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, kita akan membahas dengan dua narasumber yang terjun langsung ke dalam kepanitiaan PKK Maba tahun lalu, juga tahun ini. Ada Kak Winda Hafidah selaku koordinator divisi acara PKK Maba 2020, serta Mas Brian Yowanda selaku ketua pelaksana PKK Maba 2021. Yuk, kita langsung sapa. Halo Mas Brian, halo Kak Winda, gimana nih kabarnya? Halo, alhamdulillah kabar baik ya kalau aku sendiri. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Kalau dari Mas Brian gimana kabarnya Mas? Oke, kalau dari aku sih ya baik-baik aja sih, aman-aman. Aku mau nanya sedikit sih Kak Winda, akhir-akhir ini ada kesibukan apa nih Kak? Karena kan mengingat juga Kak Winda ini juga udah cukup tua lah ya ibaratnya di FEB sekarang, angkatan tertua juga. Gimana Kak untuk akhir-akhir ini kesibukannya? Iya, kalau akhir-akhir ini aku udah beberapa bulan aku lagi ini sih sibuk kerja aja sih sebenarnya. Sama sekalian juga mungkin beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan mulai sibuk skripsi juga. Itu aja sih aku. Wow, udah mau masuk masa-masa skripsi, udah memasuki fase-fase berat lah ya dalam tingkat perkuliahan. Kalau dari Mas Brian gimana? Apa sih kesibukan belakangan ini di luar PKK? Oke, mungkin kalau dari aku sih ya pasti ini ya, ya ada beberapa proker yang mungkin yang di luar PKK sendiri yang aku ikutin. Terus juga kebetulan mendaftar di ini ya KMMI itu ya yang dari Kemendikbud supaya ya biar mengisi waktu yang kosong sih, sama riset-riset magang ya buat persiapan untuk semester berikutnya bisa magang. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, kita semua tahu gitu bahwa di setiap tahun perkuliahan baru pasti perselenggaraan dari PKK Maba selalu diselenggarakan. Yang mana tahun ini tuh penyelenggaraannya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam penggunaan pakaian yang tahun ini sedikit dibebaskan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya para maba nih menggunakan pakaian hitam putih. Nah, sebenarnya aku mau nanya dulu sih ke Kak Winda, kenapa sih sebenarnya PKK Maba tahun sebelumnya tuh memiliki aturan mengenai pakaian hitam putih? Apa sih kira-kira dasar aturan dari pembuatan itu? Oke, mungkin aku first disclaimer dulu kali ya. Jadi kalau misalnya ntar para pendengar ada menemukan kesalahan atau kekurangan dari jawaban aku, feel free juga buat mengkoreksi atau discuss gitu ya. Jadi apakah tahun sebelumnya itu ada aturan mengenai hitam putih dan dasaran aturannya ya. Jadi buat tahun lalu itu ada memang aturannya mengenai pakaian hitam putih itu di peraturan tata tertib PKK Maba FEBUB 2020. Nah, di mana di peraturan tersebut kita mengatur mengenai pakaian yang selanjutnya diatur lebih lanjut di karya cita. Nah, terus buat dasar peraturannya itu sebenarnya kita ngambil dasaran dari peraturan rektor Universitas Brawijaya nomor 47 ya, nomor 47 tahun 2020 itu tuh tentang pelaksanaan PKK Maba. Nah, kalau nggak salah aku itu ada di bab 8 pasal 16, dia itu mengatur tentang pakaian selama pelaksanaan PKK Maba Universitas, fakultas, di mana peraturan tersebut tuh mengatur secara spesifik kalau misalnya laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menggunakan atasan berwarna putih dan bawahan berwarna hitam. Jadi kita coba adaptasi dari peraturan rektor tersebut untuk turun ke tata tertib PKK Maba tahun 2020. Itu sih kalau tahun lalu. Untuk
alasan-alasan sampingannya ada nggak sih Kak selain memang itu aturan rektorat? Oke, kalau untuk kayak rasionalisasi mungkin ya, Iya. terkait tata tertib ini. Jadi kalau tahun lalu itu kita tuh sebenarnya masih rada ngambang gitu. Jadi kayak itu kan tahun pertama pandemi ya, dan PKK Maba itu mulai di bulan April sebenarnya. Di luar staf masuk dan yang lainnya ya, kita mulai tuh sekitar bulan April akhir atau bulan Mei awal kayak gitu. Jadi kita tuh waktu nyusun tatip itu masih pakai asumsi di mana kita tuh ada kesempatan untuk bisa offline. Jadi kegiatannya tuh ada dua, ada daring dan luring. Akhirnya kita coba adaptasi gimana sih kalau misalnya pelaksanaan PKK Maba luring kayak mana, terus pelaksanaan PKK Maba daring seperti apa. Nah, ketika kita pakai asumsi, oh bakalan masih ada nih pelaksanaan PKK Maba yang offline, berarti kan kita perlu ada suatu identitas ya buat si peserta atau si mahasiswa baru yaitu. Nah, akhirnya masih dipakailah si aturan pakaian hitam putih itu. Kayak gitu sih simpelnya ya. Tapi kalau Kak Winda sendiri merasa nggak sih bahwa aturan hitam putih ini nantinya akan justru membuat maba menjadi dibatasi gitu kebebasannya? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, kalau yang didiskusikan atau yang dimaksud itu adalah kebebasan berekspresi, menurut aku nggak membatasi ya, karena aku coba mengutip dari beberapa bahan sumber bacaan juga, kalau misalnya berekspresi yang dimaksud di sini kayak menyampaikan pendapat atau beriman dan menyebarkan informasi, menurut aku itu nggak membatasi. Justru ketika kamu menggunakan hitam putih dengan asumsi tadi ya, masih luring dan daring, ketika kamu menggunakan hitam putih itu lebih open gitu loh, opportunity kamu untuk banyak diskusi sama orang-orang, terutama untuk dosen. Biasanya dosen itu lebih terbuka lah ya untuk mahasiswa-mahasiswa baru untuk discuss kayak gitu. Jadi kalau untuk kebebasan berekspresi yang jenisnya seperti itu menurut aku nggak membatasi. Tapi kalau misalnya yang dimaksudkan kayak kebebasan berekspresi melalui pakaian atau melalui style kayak menggambarkan kepribadian kita melalui pakaian kayak gitu, menurut aku sih ya jelas itu membatasi, karena memang sebenarnya hitam putih itu rasionalisasinya selain sebagai identitas juga buat penyetaraan sih untuk antar maba. Nah, kenapa alasannya lewat baju? Soalnya mau seberapa keras kamu deny atau kamu kayak membantah, tapi the fact is first impression orang itu pasti bakalan selalu lewat visual. Jadi penggunaan hitam putih untuk seluruh maba ini tuh sebenarnya diharapkan dapat jadi media mereka gitu loh untuk bisa mudah bergaul, terus approaching satu sama lain. Jadi buat menghindari mereka adanya barrier atau kasta dari yang mungkin yang berkecukupan pakaiannya bakalan berbeda sama yang kurang berkecukupan. Jadi kita coba untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau bayangin aja nih kalau misalnya nggak ada peraturan hitam putih, terus semua orang dibebaskan gitu ya. Dibebaskan menggunakan pakaian apa aja. Ketika keadaannya mungkin luring, ketika keadaannya offline, mungkin kayak kita satu sama lain tuh rada bingung, kayak mau kenalan sama salah satu orang yang kelihatannya mungkin maba, tapi dari pakaiannya tuh kayak misalnya style agak seperti cutting kayak gitu, jadi kayak agak anxious gitu loh, mulai buat approaching satu sama lain, akhirnya malah kayak ngerasa sendiri kayak gitu. Kan juga maba mungkin baru di lingkungan FEBUB itu baru pertama kali kan, jadi kita mau menghindari hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi, jadi buat menciptakan kenyamanan juga sih di antara satu sama lain. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di tahun ini atau di semester ini juga ya lebih khususnya, sebelumnya tuh udah ada informasi melalui surat edaran dari rektorat bahwa penyelenggaraan perkuliahan semester ganjil ini tuh akan kita laksanakan secara luring. Tapi seiring berjalannya waktu dan corona juga semakin meningkat lagi, akhirnya diputuskan bahwa kegiatan perkuliahan kita laksanakan tetap secara daring. Nah, kalau dari Mas Brian sendiri ya menanggapi hal itu, apakah hal tersebut juga mempengaruhi aturan-aturan yang ada di PKK tahun ini, khususnya kita balik lagi ke penggunaan pakaian? Oke, nah sebelumnya emang ini ya mungkin semua berawal dari surat edaran rektor yang mengenai ada hybrid 75% itu daring dan 25% itu secara hybrid. Seingatku seperti itu ya, untuk surat edaran itu dilaksanakan sebelum terjadinya PPKM seluruh Indonesia.
Nah, sebelumnya mungkin konsep yang sebelumnya aku bawain di tahun 2021 emang agak semi hybrid ya. Namun kita tetap tidak ada menyangkut pautkan dengan mahasiswa barunya. Jadi semua itu akan tetap dilaksanakan di FEB rencananya dengan konsep yang hybrid, panitianya semua hadir di FEB, dan tapi mahasiswa barunya hanya beberapa sebagai bentuk simbolis perwakilan dari seluruh mahasiswa yang ada di FEB. Nah, mungkin awalnya seperti itu ya yang dibawakan. Namun ternyata kurang lebih di bulan Juli ya kalau nggak salah itu dilaksanakan PPKM secara nasional ya, di mana pada saat itu juga dari dekanat juga menginformasikan bahwa PKK tidak bisa dilaksanakan secara hybrid seperti itu. Dan itu pun juga diinstruksikan langsung dari rektorat sendiri, sehingga kita mau tidak mau hanya menjalankan konsep-konsep secara online sepenuhnya. Nah, untuk berdampak enggak sama tata tertib, nah sebenarnya pada bulan itu ya, khususnya sekitar bulan Juli itu dari panitia PKK itu sedang dalam rangka penyusunan tata tertib sendiri. Nah, namun yang membedakan antara online sama offline ya, mungkin kita tidak berfokus pada ini sih, kalau yang lain yang masih kayak penugasan, kemudian pakaian atribut itu masih belum sempat kepikiran ya, apakah menyesuaikan, karena emang kita sudah positif online gitu ya, orangnya kayak ya udah menerima keadaan dengan online, sehingga peraturannya kita buat secara online gitu. Jadi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan offline ya, contohnya kayak zona steril dan segala itu kita hilangkan, karena dirasa itu sudah kurang relevan pada masa online seperti ini. Meskipun nanti ada hybrid pun itu juga kurang relevan karena tidak ruangan ataupun daerah yang dijadikan suatu lingkup dari kegiatan PKK itu tidak seluas pada saat offline yang beneran offline. Nah, makanya itu untuk aturan di tata tertib sendiri kita nggak berpengaruh secara signifikan karena kita hanya menghilangkan beberapa peraturan yang sekiranya itu di offline sudah yang di online tidak relevan pada saat kegiatan online sih. Itu, tapi untuk ketentuan penugasan, kemudian pakaian dan aturan-aturan yang bersifat ada pelanggaran dan segala itu masih tetap sama, kurang lebih hanya menghilangkan unsur teks dari kayak misalnya kalau offline dan coba kita rubah kepada konsep online seperti itu. Oke, tapi karena memang akhirnya diputuskan bahwa PKK ini untuk pesertanya ya kita diputuskan untuk online, apakah jadi sedikit berpengaruh terhadap peraturan penggunaan pakaian yang dibebaskan di angkatan ini? Oke, nah sebenarnya ini mungkin sedikit cerita aja ya, kenapa beberapa ya, karena di tahun ini ada perubahan sendiri ya mengenai pakaian. Sebenarnya kalau dilihat dari dasar mengenai bagaimana penggunaan itu emang belum bisa menemukan ya kira-kira dari mana ya, apakah budaya di FEB menggunakan hitam putih atau seperti apa. Cuma kalau melihat dari latar belakang awal ya, dan ini mungkin dari aku sendiri juga sharing dan cerita dengan panitia-panitia tahun sebelum-sebelumnya, di mana awal mula dari hitam putih di FEB itu sekitar, kalau nggak salah ya, nanti kalau misalnya aku salah ya, tadi sekitar tahun 2014 PKK sendiri. Nah, 2014 itu di mana kenapa tiba-tiba mahasiswa baru FEB menggunakan pakaian hitam putih, dikarenakan ada suatu kondisi pada saat offline, karena mereka berstatus mahasiswa baru dan dari mahasiswa baru ini kan kita sulit ya untuk mengontrol dalam artian apakah ini kita tahu apa ini mahasiswa baru atau bukan. Nah, sebenarnya itu kejadiannya dikarenakan pada saat kegiatan kuliah atau ospek ya seperti itu, ada seorang wali murid ya atau orang tua dari mahasiswa baru ini menelpon ke bagian bagian dekanat, mohon maaf. Nah, mereka mencari anaknya itu karena hilang seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu PR yang mungkin buat kita kan sebagai dosen mungkin dan panitia juga kan kita nggak bisa tahu ya gimana mana sih yang mahasiswa FEB atau mana yang bukan mahasiswa FEB, sehingga dimunculkanlah peraturan untuk menggunakan hitam putih sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk memang bisa membedakan ya antara mahasiswa baru dengan mahasiswa lama, supaya mahasiswa baru ini lebih terbimbing ya dalam artian apabila ada sesuatu ataupun ada kejadian-kejadian di luar yang biasa ya selaku mahasiswa baru yang baru pertama kali ketahui, kita bisa bantu selaku panitia ataupun mengarahkan. Nah, namun karena itu ya mungkin kalau keadaan offline latar belakangnya seperti itu, dan kalau kita melihat di keadaan online kan sangat minim ya kejadian itu, dan bahkan tidak mungkin ya karena kondisi itu di rumah masing-masing, sehingga tidak perlunya pembedaan baju hitam putih di daerah kawasan kampus sendiri, sehingga hal itu sih yang mungkin menjadi fondasi terkuat kita ya untuk merubah. Memang ada beberapa fondasi yang membuat kita berubah, tapi itu salah satu ya rasionalisasi kenapa hitam putih itu kita hapuskan di tahun ini sih. Aku mau nanya lagi sih ke Kak Winda, kira-kira pandangan Kak Winda sendiri terhadap perubahan pakaian tahun ini tuh gimana sih, Kak?
Menurut aku sih emang perlu ya perubahan peraturan mengenai hitam putih itu, karena emang yang udah dijelaskan sama Brian tadi, sama yang udah sempat aku singgung, rasionalisasi hitam putih udah nggak relevan lagi sama keadaannya sekarang. Nggak ada urgensinya juga kan, orang kita juga udah pasti online, keadaannya juga gini-gini aja, malah diperparah dengan ada PPKM kayak gitu kan. Jadi nggak ada kayak kepentingan di mana kita harus identifikasi maba secara langsung, atau kita harus mempermudah maba untuk approaching satu sama lain. Nggak ada lagi kayak rasionalisasi yang kayak gitu tuh udah dipatahkan kayak gitu dengan keadaannya seperti sekarang. Jadi menurut aku ya emang perubahan itu emang perlu, karena kita harus keep up to date gitu loh. Kita harus bisa menyesuaikan dengan zamannya, dan kalau memang pada saat tahun ini memang diperlukan adanya perubahan seperti itu, ya menurut aku malah justru bagus kayak gitu. Terus itu. Misalkan nih, kan Kak Winda memang sudah menyetujui bahwa perubahan ini memang relevan terhadap kondisi sekarang. Pun tahun lalu tuh juga kondisinya ternyata semuanya harus online, semua peserta PKK harus ada di rumah masing-masing untuk ikut ke rangkaian-rangkaiannya. Nah, pernah nggak sih Kak Winda mengusahakan di aturan tahun lalu penggunaan baju bebas kayak gini tuh harus ada di setiap rangkaian tahun lalu gitu? Oke, jadi kayak gini sih. Dulu tuh kan aku alhamdulillah posisinya sebagai kodif acara ya tahun lalu. Jadi aku tuh ketika membuat konsepan dari rangkaian dari yang pertama banget sampai yang terakhir itu bersama teman Gilbert, itu tuh sempat mikirin beberapa worst case skenario kayak gitu. Jadi ada beberapa skenario di mana gimana kalau misalnya kita hybrid, kayak setengah online, setengah offline, atau gimana kalau misalnya kita full online atau full offline. Tapi mau gimana pun skenarionya, kita tuh tetap tetap melibatkan dua situasi kayak gitu, situasi offline, situasi online. Jadi mau nggak mau tata tertib kita tuh harus mengadaptasi kedua situasi itu kayak gitu. Kita nggak bisa cuman mencakup ketika situasi online aja, ketika membuat tata tertib juga kita nggak bisa mencakup situasi offline aja, karena kalaupun offline justru lebih nggak relevan kan. Jadi kita coba gimana akhirnya kita membuat tata tertib yang bisa mencakup kedua keadaan kayak gitu. Makanya masih ada sih peraturan mengenai hitam putih. Sebenarnya aku pernah sih menanyakan tentang relevansi hitam putih untuk Direction 2020, cuman gimana ya, susah buat diperjuangkan karena yang pertama adanya peraturan rektor. Kita tuh nggak bisa menyalahi peraturan yang lebih tinggi di atas peraturan kita kan, dudukannya fakultas di bawah rektorat kayak gitu. Jadi kita harus saling integrasi nih antara peraturan rektorat sama peraturan dari fakultas. Nah terus bener kata Brian tadi, hitam putih itu udah kayak budaya di FEB. Kayak mau nggak mau kita harus mengakui sih hitam putih itu udah kayak budaya, dan untuk ngapus suatu budaya itu tuh bener-bener susah karena akan banyak yang kontra dan akan banyak juga yang pro kayak gitu. Nggak bakal ada habisnya kita debat kalau misalnya untuk menghapuskan suatu budaya. Dan aku salut banget sih sebenarnya untuk sama teman-teman Alteration yang akhirnya bisa ngubah sesuatu yang nggak bisa kita tahun lalu tuh ubah. Keren banget. Oke, tadi sempat disebut juga ya dari Kak Winda maupun Mas Brian bahwa hitam putih ini semakin kesini justru memang semakin menjadi budaya dari FEB itu sendiri. Nah, tahun ini di Alteration, budaya ini dipatahkan dengan adanya pembebasan penggunaan pakaian di tata tertib. Sebenarnya kalau dari Mas Brian ya sebagai Ketua Pelaksana PKK Maba tahun ini, ada nggak sih dasar aturannya dalam perubahan tata tertib khususnya di bagian pakaian ini? Oke, nah sebenarnya ini ya yang sedikit mungkin kita bingung juga ya, bagaimana sih dasaran semua ini berawal. Dan kalau misalnya hitam putih, sudah jelas ya itu peraturan rektor nomor 47 tahun 2020. Nah sedangkan di tahun ini itu cukup menarik ya, karena rektor belum turun sama sekali. Nah itu ya yang mungkin tidak ada landasan hukum mengenai pakaian dibawakan. Nah tapi mungkin ya apabila peraturan rektor pun hanya bisa mengatur mengenai rangkaian ordik dan ormawa saja gitu. Nah, jadi tidak bisa mengatur rangkaian krima ya, yang mungkin kita dulu di setiap rangkaian PKK sampai dari awal sampai hari akhir ya, sampai entah itu penutupan masih menggunakan hitam putih. Nah, itu ya mungkin dasar hukumnya itu kita nggak ada sama sekali, dan pun pemerintah juga tidak pernah ya kayak memberikan aturan untuk menggunakan hitam putih dan segala. Jadi itu emang
murni mungkin berangkat dari suatu permasalahan sehingga dikeluarkannya suatu kebijakan menggunakan hitam putih, sehingga itu mungkin mempermudah pada masa-masa di offline sendiri. Nah, itu ya mungkin untuk dasar hukumnya. Terus kalau kita sendiri ya, sebenarnya pada saat perubahan-perubahan itu emang lebih mengacu kepada esensi yang dibawakan seperti itu. Nah, kenapa mungkin dari tahun ini ya alteration membawakan hitam putih kurang relevan? Mungkin tadi yang sempat disinggung oleh Tito beberapa mengenai ini ya, bagaimana kayak apa sih status sosial dan segala kan untuk menyamaratakan yang menggunakan hitam putih. Nah, mungkin ini sebetulnya pertanyaan balik juga ya buat kita yang mungkin mempertanyakan apakah kalau emang pakai baju yang bebas ataupun ini rapi dan sopan itu juga memperlihatkan status dari suatu mahasiswanya sendiri gitu loh. Apakah hanya dari penggunaan pakaian itu bisa mencontohkan bahwa orang ini kaya ataupun orang miskin. Nah, itu pun menurutku nggak bisa ditentukan ya, karena standar dari pengukuran suatu kemampuan seorang mahasiswa ya, ataupun orang tua mahasiswa sendiri itu ya tidak bisa hanya diukur dalam standar pakaian aja gitu. Jadi makanya pasti ada faktor-faktor lain ya, entah yang bisa membuktikan hal tersebut. Nah, itu mungkin salah satu ketakutan mengenai pakaian yang harus disamaratakan. Terus juga mengenai beberapa kayak kebebasan berekspresi ya. Nah, sebenarnya itu pun juga yang akan kita lebih hargai gitu loh. Dalam artian mahasiswa sendiri belum bebas gitu, akan hal mungkin aturan-aturan yang sekiranya itu tidak tertuang secara rigid dalam aturan-aturan publik seperti itu, sehingga perlunya perombakan hal itu sih. Jadi kalau dibilang dasar hukumnya seperti apa, memang tidak ada dasar hukum yang bisa mengatur secara keseluruhan ya. Kalaupun dari Pertor pun itu hanya mengatur pada hari pertama dan hari kedua aja, karena kita berpacu pada rangkaian ospek universitas. Nah, tapi mungkin budaya hitam putih ini muncul ya karena ada suatu permasalahan dari tahun sebelumnya, sehingga perlu dimunculkan kebijakan untuk mempermudah atau menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya sih. Jadi itu ya untuk dasar hukumnya sampai sekarang pun kita masih belum bisa menyampaikan. Bahkan kalau kita tahu misalnya mau beracu dengan PNS ya, mungkin teman-teman kalau tahu di PNS kenapa sih beberapa hari itu PNS menggunakan hitam putih. Nah, itu pun nggak ada dasar hukum mereka menggunakan hal itu. Kalau mungkin aku baca dan mungkin udah riset, itu hanya penggunaan makna dari warna pakaian aja, di mana putih melambangkan suci, di mana mereka mungkin sebagai menggunakan baju hitam putih itu sebagai bentuk mereka siap menghadapi suatu hal yang baru dan dalam artian ya semangat aja seperti itu. Tapi kan apakah seluruh mahasiswa baru memiliki esensi yang sama? Tentu saja tidak sih menurutku, karena yang ditanamkan pun tidak bisa hanya melalui pakaian aja, tapi semangat juga bisa ditunjukkan dalam mungkin dari mereka berpartisipasi dalam segala hal yang bisa lebih ditunjukkan dan bisa kita nilai ya kevalitannya daripada hanya mengukur suatu pakaian aja. Itu sih itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat lagi ke depan, apakah dengan peraturan ini nantinya nggak akan menciptakan kesenjangan antar peserta, baik itu selama proses rangkaian maupun selama nantinya para maba nih ada di proses perkuliahan akademiknya gitu di dalam keseharian mereka belajar. Mungkin dari Mas Brian dulu deh, ada nggak pandangan terkait ini? Oke, nah mungkin kalau kita lihat kesenjangan ya, sebenarnya kalau emang kita masih tetap mengadakan aturan ya seperti menggunakan perhiasan dan segala hal yang melakukan berlebihan ya, karena itu pasti kita bisa melihat status sosial dari hal tersebut. Contohnya mungkin menggunakan anting, gelang dan segala itu pasti akan memamerkan suatu status sosialnya. Nah, itu masih akan tetap kita atur ya di tata tertib sendiri. Nah, yang mungkin yang hanya berbeda hanya pada saat pakaiannya aja, di mana ya itu tadi yang aku sebutin tidak bisa mengukur kesenjangan antar manusia itu hanya menggunakan dari pakaian saja. Nah, kalau misalnya kita lihat di kondisi mungkin pada saat rangkaian ospek ataupun kegiatan akademik, menurutku juga tidak bisa ya kita perkirakan apakah ini termasuk kesenjangan atau segala hal, karena ya kembali lagi ya yang kita paparkan di sini pun adalah pantulan dari kamera yang kita bawakan, entah itu laptop atau HP ya. Nah, mungkin kalau kita tahu mungkin kesenjangan dari mana yang bisa kita nilai seperti itu. Mungkin hanya sebagian dari atas dada sampai kepala aja, dan mungkin background pun kurang bisa menentukan ya, karena itu juga rumah mereka sendiri-sendiri, nggak bisa kita atur dan segala hal. Jadi kesenjangan itu menurut saya sendiri itu nggak ada ini ya penilaian yang rigid ya, gimana kita bisa mengukur standar dari kesenjangan menggunakan pakaian aja gitu, karena banyak faktor lain yang bisa mengukur hal tersebut. Meskipun mungkin dia orang yang punya atau mungkin orang nggak punya, tapi kondisi kameranya mungkin bagus ya, terlihat bagus, cerah dan segala hal itu, apakah itu bisa menjadi acuan? Kan tentu saja enggak. Makanya itu kalau penggunaan pakaian menurutku sendiri
itu sama sekali tidak memperlihatkan bagaimana kesenjangan itu sendiri. Dan mungkin kalau di kegiatan-kegiatan akademik pun sebenarnya juga tidak ada ya. Kalau mungkin kita lihat aturan mahasiswa, etika seorang mahasiswa pun nggak ada ya aturan menggunakan mahasiswa baru menggunakan hitam putih. Yang ada mungkin menggunakan pakaian rapi, sopan, dan berkeras seperti ala kadarnya etika yang ada di kita sebagai makhluk mahasiswa yang terpelajar aja sih, seperti itu sih. Oke, udah sempat disinggung juga ya bahwa tetap ada peraturan-peraturan yang membatasi penggunaan gelang, penggunaan kalung, dan perhiasan lainnya yang bisa menunjukkan status sosial dari masing-masing peserta gitu. Nah, kalau dari Kak Winda sendiri nih, tanggapannya terkait kesenjangan antar peserta hasil dari peraturan yang baru diciptakan ini. Aku sebenarnya sepakat sih sama apa yang telah disampaikan sama Brian, karena ketika kita online kayak gini dan emang teman-teman Alteration juga udah ada kepastian nih ya kebakalan online kan, itu tuh kita nggak bisa ngatur, maksudnya nggak bisa ngatur dan nggak bisa juga mengukur tingkat kecukupan seseorang hanya melalui satu kotak kecil yang nggak sampai 5 cm ini, nggak bisa kayak gitu, karena banyak banget yang faktor-faktor atau indikator-indikator yang harus diidentifikasi sebagai sebuah kesenjangan kayak gitu. Dan ketika kita visual kayak gini aja gitu, nggak ada transfer emosi juga kan antara aku sama Brian juga. Aku nggak bisa nih ngerasain apa yang Brian rasain sekarang, Brian juga nggak bisa apa yang aku rasain sekarang kayak gitu. Yang aku lihat hanya Brian berpakaian rapi kayak gitu. Jadi aku nggak bisa merasa Brian lebih hebat daripada aku atau aku lebih hebat daripada Brian. Aku nggak bisa merasa seperti itu kayak gitu, karena itunya ketika kita online tadi itu agak lag di situ sih, transfer emosionalnya agak kurang kayak gitu. Jadi mungkin untuk mengidentifikasi kesenjangan via online menurut aku nggak bisa juga diidentifikasi ketika kamu memakai kemeja simpel kamu anak orang kaya, nggak bisa juga, karena banyak juga sekarang emang itu etikanya kayak gitu. Itu sih menurut aku, jadi no concern lah kalau soal pakaian sekarang. Oke, jadi justru kondisi online ini memperkuat bahwa kesenjangan antar peserta ini nggak bisa dinilai gitu lah ya. Tapi kalau kita kilas balik juga ke pakaian hitam putih, bahwa bisa lebih mengenali gitu sesama mabanya, atau dari dosen saling mengenali mabanya siapa aja, sehingga balik lagi ke pernyataan Kak Winda tadi bahwa dosen-dosen ini jadi open untuk discussion, karena mereka juga paham kalau mahasiswa yang menggunakan pakaian hitam putih ini adalah maba. Nah, karena sudah dihilangkan aturan-aturan terkait hitam putih, kalau kita lihat secara sisi efektivitas, seberapa besar sih tingkat efektivitas itu sendiri terhadap mudah mengenali si maba-maba ini? Dari Mas Brian dulu deh. Oke, nah mungkin sebelum ini ya, kalau itu kan khusus dosen dan mahasiswa tingkat atas nih. Nah mungkin sebelumnya perlu aku kasih tahu terlebih dahulu ya, tata tertib itu alurnya seperti apa ya untuk bisa disahkan menjadi tata tertib sendiri. Nah, tata tertib itu kan pasti akan disusun ya oleh teman-teman panitia, kemudian pasti akan disahkan dan diketahui langsung oleh kemahasiswaan sendiri ya, selaku wakil dari dekanat sendiri. Nah, sehingga harusnya di sisi ini pihak dekanat sudah tahu dan menyetujui nih kira-kira pakaiannya secara bebas ini disepakati atau tidak. Nah, dan ternyata pun akhirnya disepakati ya untuk pakaian ini dan tidak ada permasalahan secara khusus mengenai pakaian sendiri. Nah, mungkin kalau di mahasiswa tingkat atas ini aku kurang paham ya, kayak kan kita mungkin nggak jarang banget interaksi dan segala. Namun kalau dari sisi dosen ya, yang mana aku sering kira-kira juga ngobrol, emang beberapa ada dosen yang bertanya-tanya seperti itu, kenapa sekarang kok mahasiswa barunya pakai baju bebas lagi gitu, atau kok menggunakan nggak hitam putih lagi dan segala. Nah, tapi dari mereka tuh tidak ada kayak langsung menyasar kayak harusnya pakai hitam putih aja, itu tidak ada. Mereka beliau ya dosen-dosen ini hanya menyampaikan kalau nggak mungkin beberapa kenapa tidak menggunakan hitam putih, karena dirasa emang dari dosen ini ya udah nggak apa-apa ya, karena kita juga dari dosen juga nggak sudah tahu nih kalau kelasnya itu pasti hanya di Google Meet atau virtual meeting, di mana mereka udah jelas tahu nih angkatan berapa aja yang ada yang mereka ampuh seperti itu, karena udah jelas mata kuliahnya apa dan ini angkatan berapa ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa lama ya ataupun yang baru menempuh atau mengulang seperti itu, tapi dari beberapa dosen pun tidak ada yang kayak kenapa harus berbeda sih dan segala, tidak ada, karena memang dari dosen-dosen sendiri pun merasa kondisi online seperti ini nggak bisa memaksakan untuk menggunakan hitam putih dan segala, karena bisa aja nih pada saat
pandemi seperti ini juga kekurangan ekonomi juga kurang membaik, dan pada saat diharuskan menggunakan hitam putih masih ada yang belum punya atau segala hal, sehingga ya kita intinya hanya sopan dan berkeras saja itu sudah cukup untuk melambangkan bahwa mereka mahasiswa. Jadi dari mereka juga sepakat sebenarnya, karena ya dirasa mungkin kondisi faktor ekonomi mereka, terus kemudian PPKM mungkin tidak bisa keluar untuk mencari baju, kemudian juga ada beberapa kendala hal yang mungkin tidak bisa terpenuhi, sehingga perlunya untuk perenggangan dari aturan sendiri supaya mereka lebih fleksibel nantinya, tapi tanpa menghilangkan unsur kesopanan pada saat melakukan kegiatan akademik. Itu sih mungkin kalau di sudut pandang dosen berapa ini juga belum ada yang sama sekali protes ke kita. Dan tapi kalau di mahasiswa tingkat atas ya, kalau mungkin dari beberapa teman-temanku sendiri masih akan tetap ada pro dan kontra untuk tingkat mahasiswa, namun setidaknya hal ini pun bertujuan ya untuk memberikan semaksimal mungkin ya bagaimana rasionalisasi penggunaan ini kita tetap bantah dalam artian nggak ada landasan kuat ya untuk bisa menyatakan bahwa budaya ini perlu kita pertahankan, karena budaya-budaya ini pun dirasa juga kurang relevan di masa online. Gitu sih. Dan kalau dari sudut pandang Kak Winda sendiri nih, gimana menurut Kakak terkait efektivitas tingkat mudah mengenali maba ini? Oke, kalau menurut aku pribadi sih, kalau misalnya kita lihat ke belakang ya, lihat ke tahun 2019 dan tahun 2020, kalau untuk tahun 2019 itu sebenarnya cukup efektif. Karena di situ kita ada kepentingan, kita harus identifikasi maba, kita punya tata tertib yang harus ditegakkan, dan salah satu cara panitia untuk identifikasi maba itu sebenarnya melalui hitam putih itu. Nah, menurut aku itu udah cukup efektif kalau untuk tahun 2019. Nah, untuk ketika di tahun 2019 itu juga untuk pun dosen kepada sesama maba ataupun cutting emang berjalan gitu penggunaan hitam putih dan rasionalisasinya kayak gitu. Tapi kalau untuk tahun 2020 yang tahun direction tahun lalu itu, aku ngerasa sih kalau untuk dosen ya, ada beberapa dosen yang masih menganut di mana etika untuk mahasiswa baru itu yang sopan dan santun itu adalah menggunakan hitam putih. Ada beberapa yang masih kayak gitu. Ada juga beberapa yang justru kayak santai gitu, slow aja gitu. Yang penting kemeja rapi, atasannya rapi, dan enak dilihat ketika Zoom ataupun Gmeet kayak gitu. Nah, jadi ketika tahun 2020 itu alasan identifikasi untuk dosen ataupun untuk antar maba ke cutting itu tuh sebenarnya udah dipatahkan dengan keadaan dengan sendirinya kayak gitu. Karena ketika tahun 2020 kita tahu akhirnya di akhir tahun kita sama sekali nggak bisa offline kan, nggak bisa luring. Jadi nggak ada urgensi maba untuk menggunakan hitam putih, dan harus ada identifikasi dari dosen ataupun antar sesama maba untuk mereka approaching satu sama lain, ataupun antara maba dengan kakak tingkatnya kayak gitu. Dan nggak ada juga kalau misalnya dosen mungkin masih ketemu di kelas lah ya, yang tadi udah dijelasin sama Brian. Tapi kalau untuk maba sama kakak tingkat nggak ada kegiatan yang di mana mereka tuh harus engage secara langsung gitu satu sama lain, kayak harus benar-benar ketemu secara langsung, di mana mereka harus berinteraksi secara langsung. Palingan juga mereka ketemunya lewat Google Meet kayak gini kan, lewat rapat organisasi dan lain segala macam. Dan ketika kamu berada di rapat organisasi itu udah tahu sendiri kalau misalnya maba itu masuk sebagai staf magang, udah bisa diidentifikasi dong, nggak lewat pakaian pastinya ya kan. Nah, jadi menurut aku untuk tahun 2020 itu sebenarnya kurang efektif. Apalagi untuk antar sesama maba ya, kan nggak mungkin kita atur di Instagramnya harus ada foto menggunakan hitam putih, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau antar maba itu mereka palingannya ketemunya ya di kelas, selain di kelas di mana di Instagram satu sama lain kayak gitu kan. Jadi ya nggak efektif juga sih kalau misalnya alasan itu untuk mudah mengenali antar maba. Oke, menarik banget sih memang pembahasan kita untuk perubahan aturan pakaian ini ya, terkait relevansi, urgensi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nih terakhir sebagai penutup aja, ada nggak sih harapan-harapan Kak Winda terkait mahasiswa baru yang sekarang juga masih mengikuti rangkaian-rangkaian dari PKK Maba?
Oke, harapan aku adalah, mungkin bisa diikutin dengan baik dan benar aja ya teman-teman PKK Mabanya, karena walaupun ya pasti rasanya berat juga karena banyak tugas, banyak juga tugas-tugas kuliah, cuman kalau misalnya teman-teman entar nggak lulus lebih ribet lagi. Jadi semangat, semoga lulus ya. Oke, terima kasih banyak Kak Winda. Semangat ya teman-teman mahasiswa baru selama mengikuti proses di rangkaian PKK Maba. Terakhir, kalau dari Mas Brian, gimana harapan-harapan Mas Brian terkait mahasiswa baru ini? Oke, nah kalau dari harapan aku sendiri ya, mungkin sebelumnya apa ya, stigma mengenai ospek ya itu sangat menjadi budaya di Indonesia secara umum ya, di mana mungkin ospek tentang perpeloncoan, mana ospek tentang senioritas dan segala hal. Nah, harapanku sendiri sih hal itu sudah mulai kita hilangkan ya, khususnya di generasi milenial ini, kita di mana lebih terbuka dan lebih kritis ya terhadap suatu hal, kita harus bisa memaknai hal tersebut. Dalam artian, bukan berarti kegiatan ospek yang rangkaian PKK sendiri itu sebagai bentuk kita menyengsarakan peserta atau segala hal. Tapi ingat kembali bahwa tujuan PKK Maba FEBUB sendiri yaitu untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru, khususnya di rangkaian akademik dan non-akademik, supaya mereka bisa beradaptasi di kehidupan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Mungkin beberapa penugasan, aturan dan segala hal itu beberapa emang merasa kayak berat dan sulit dan segala hal. Tapi ingat kembali bahwa itu juga sudah standarnya seorang mahasiswa ya untuk melaksanakan hal-hal tersebut, di mana beretika, bagaimana cara berpakaian, entah bagaimana berkomunikasi dan segala itu sudah menjadi suatu aturan sendiri bagi kita seorang mahasiswa untuk menempuh suatu pendidikan di perguruan tinggi. Dan untuk mengenai penugasan dan segala hal pun bertujuan untuk membiasakan, di mana pasti ada pembedaan ya dari seorang siswa menjadi mahasiswa, di mana kita dituntut lebih dan memiliki banyak peran dan fungsi serta bisa menjalankan tridharma perguruan tinggi, maka perlunya untuk kita untuk lebih lagi menjadi seorang yang bertanggung jawab, dalam artian ya penugasan-penugasan itu pun bermaksud untuk membantu mahasiswa baru dalam menjalankan kehidupan di kampus sendiri. Nanti emang sih beberapa kayak kenapa sih berat di awal dan segala, tapi mungkin lama-kelamaan setelah kita tahu dan merasakan kayak ternyata ada fungsinya juga ya sebelum-sebelumnya ospek, ternyata penugasan-penugasan ini sangat membantu ya pada kegiatan tugas-tugas yang dikasihkan dosen. Nah, jadi itu ya mungkin supaya kita bisa sama-sama menghilangkan stigma bahwa apa sih ospek ini senioritas atau ospek hanya memberikan balas dendam, hanya memberikan perpeloncoan, itu mungkin bisa dihilangkan selaku kedepannya supaya kegiatan ospek ini menjadi suatu pengenalan kehidupan kampus yang bukan menjadi ketakutan lagi oleh rakyat Indonesia sendiri ya secara keseluruhan, tapi suatu kegiatan yang menjadikan pengantar sebagai mereka bisa beradaptasi di dunia kampus. Nah, itu ya mungkin yang harapan yang pertama. Terus yang kedua ya mungkin yang tidak lain adalah semoga mahasiswa baru sendiri ya, terusnya tahun 2021 ini, di mana udah ditempa dengan berbagai macam keadaan situasi yang tidak menentu, dari mungkin ada PSBB, PPKM, ada yang dijadikan hybrid tapi tidak terjadi. Memang banyak suatu kejadian yang sudah tidak bisa diduga. Mungkin dari aku harapannya untuk terus berusaha memberikan kontribusi yang maksimal, dalam artian sesuai dengan nama yang dibawakan PKK tahun ini ya, alteration sendiri yang bermakna yaitu perubahan, di mana perubahan yang dimaksud adalah mahasiswa baru terus beradaptasi dengan suatu kondisi yang tidak menentu ke depannya. Jadi apapun ke depannya, entah mereka disebut sebagai entah itu generasi online atau ke depan ada suatu kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, mereka terus bisa memberikan beradaptasi sendiri, sehingga apapun kemampuan mereka, apapun yang mereka inginkan, cita-cita yang sudah mereka harapkan, tetap bisa terlaksana, bukan karena suatu halangan yang menjadikan mereka layu ataupun mati karena suatu kondisi, tapi jadikan halangan itu sebagai peluang supaya mereka terus berinovasi dan memberikan hal yang terbaik untuk Indonesia tercinta kita. Ya, mungkin itu sih kalau dari aku ya. Baik, menarik banget closing statement ya, dan harapan-harapan Mas Brian maupun Kak Winda tadi untuk teman-teman semua nih yang masih menjadi mahasiswa baru di FEBUB. Nah, kalau aku boleh simpulin dari pembahasan kita dari awal, bahwasanya perubahan atas aturan yang diterapkan di PKK Maba tahun ini karena udah nggak adanya juga relevansi maupun urgensi dari penggunaan pakaian hitam putih yang diterapkan sebelumnya, yang mana pakaian hitam putih ini berguna untuk menghindari barier antar kasta di status sosial dari para mahasiswa baru, dan juga sebagai identitas bagi para mahasiswa baru sehingga mereka mudah mengenali satu sama lain, mudah untuk meng-approach temannya satu sama lain, dan juga sebagai wadah bagi
dosen untuk mudah mengenali teman-teman yang masih menjadi mahasiswa baru. Tapi di tahun ini justru penggunaan hitam putih yang sudah tidak lagi relevan juga mendukung kebebasan berekspresi teman-teman semua. Yang mana dengan adanya aturan baru ini gak akan terciptanya kesenjangan di antara teman-teman semua gitu. Karena kondisi online ini juga nggak akan menunjukkan perbedaan-perbedaan status teman-teman semua. Nah, menarik banget sih sebenarnya informasi, pandangan maupun konfirmasi atas perubahan maupun aturan-aturan yang ada di PKK Maba tahun ini, begitupun dengan tahun lalu. Karena kita sudah ada di ujung podcast dari topik episode hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Brian dan juga Kak Winda yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk ikut temenin aku dalam memberikan insight dan pandangan kepada teman-teman mahasiswa baru semua. Terima kasih banyak Mas Brian, Kak Winda. Oke, Oke, makasih sama-sama. juga Tito. Oke, dan teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk cek Spotify dari BMFBB sendiri karena banyak banget podcast-podcast menarik yang akan kita bawakan pada episode-episode lain. So, stay tune and bye-bye.